Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Irfan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi alamat IP dari kedua OS yang kita pakai kali ini, yaitu Ubuntu yang sebagai server, dan yang kedua ada sistem operasi Kali Linux yang sebagai klien. Yang pertama yaitu konfigurasi alamat IP dari kedua OS, yaitu Ubuntu dan Kali Linux, yang dimana alamat IP Ubuntunya itu adalah 192.168.100.1 dan IP Kali Linuxnya 192.168.100.10. Dan yang kedua kita akan coba menghubungkan kedua alamat IP tersebut. Yang ketiga kita akan mencoba melihat bagaimana cara menginstal telnet dan FTP pada server, yaitu Ubuntu. Kemudian ada cara penggunaan dari telnet dan FTP, dan yang terakhir membuat rules dari firewall pada Kali Linux. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka kedua sistem operasi, yaitu Ubuntu dan Kali Linux pada virtual machine yang kita miliki. Di sini saya memakai virtual machine yaitu VirtualBox. Di sini saya sudah membuka dari kedua sistem operasi tersebut, yaitu Kali Linux dan Ubuntunya. Kemudian kita akan masuk ke dalam Kali Linux saja langsung. Yang pertama, itu masukkan yang pertama username dan passwordnya. Kemudian kita masuk ke dalam terminal dari Kali Linux. Nah, langkah pertama sekali, hal yang pertama kita lakukan adalah masuk ke dalam root user dengan mengetikkan perintah yaitu sudo su. Kemudian kita akan diminta password dari Kali Linuxnya. Masukin password. Nah, saat ini kita sudah ada masuk ke dalam root user dari Kali Linux. Nah, selanjutnya kita akan langsung mencoba untuk mengkonfigurasi alamat IP dari Kali Linuxnya, yang dimana IP yang akan kita ganti itu menjadi 192.168.100.10. Cara yang pertama, untuk merubah konfigurasi dari alamat IP itu ada dua cara. Cara yang pertama, kita mengetikkan etc nano etc network interfaces. Kemudian kita enter. Nah, kita akan dimunculkan ke dalam nano dari konfigurasi alamat IP-nya. Kemudian di sini kita ketikkan saja langsung dengan perintah yaitu auto eth0, kemudian device eth0 init static. Kemudian isi alamat IP-nya yang tadi, yaitu IP address-nya 192.168.110. Kemudian kita masukkan juga netmask-nya, yaitu 255.255. Nah, setelah sudah jalankan perintah ini, kemudian kita Ctrl X, kemudian tekan Y untuk men-save dan tekan N untuk no, untuk tidak di-save. Kita di sini tekan huruf Y untuk nge-save. Kemudian kita enter. Nah, cara kedua untuk mengkonfigurasi alamat IP-nya itu dengan perintah yaitu ifconfig eth0, kemudian masukkan alamat IP yang akan kita rubah yaitu 192.168.100.10.
100.10. Kemudian kita masukkan netmasknya lagi, yaitu 255, 255, 255, 255, no. Dan enter. Nah, untuk cara yang kedua ini, yang pakai ifconfig ETH0 ini, itu sifatnya sementara. Jadi jika kita keluar atau meng-close Kali Linuxnya dari virtual machine, dia akan kembali. Begitu kita masuk kembali, dia akan otomatis kembali lagi pada alamat IP yang sebelumnya gitu. Jadi secara nggak langsung ifconfig ETH0 ini, cara yang kedua ini itu mengganti alamat IP secara sementara gitu. Untuk mengeceknya apakah alamat IP kita sudah terganti atau belum, yaitu pakai perintah ifconfig. Coba kita lihat apakah. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah berhasil mengubah alamat IP dari Kali Linux, yaitu menjadi 192.168.100.10. Kemudian kita akan mencoba untuk mengganti alamat IP atau mengkonfigurasi alamat IP dari Ubuntu-nya. Jadi kita buka Ubuntu-nya, kemudian kita masukkan password. Nah, langsung saja pada Ubuntu-nya kita masuk ke dalam terminal dari Ubuntu-nya. Langkah yang pertama untuk mengganti konfigurasi alamat IP dari Ubuntu-nya, kita lakukan hal yang sama yang pertama kali, yaitu kita masuk ke dalam akses root dari Ubuntu-nya menggunakan perintah yang sama, yaitu sudo su. Kemudian masukkan password dari Ubuntu-nya. Nah, kita sudah masuk ke dalam root user dari Ubuntu-nya. Kemudian lakukan perintah hal yang sama untuk masuk dalam nano, yaitu nano, kemudian /etc/network/interfaces. Nah, di sini sudah terlihat bahwa saya sudah menggantinya, alamat IP-nya itu menjadi 192.168.101, kemudian netmasknya juga menjadi 255.255.255.0 seperti yang sesuai dengan yang di sini tadi. Kemudian Ctrl X untuk keluar. Kemudian cara yang kedua itu sama dengan Kali Linux yang tadi. Yang beda, pada Kali Linux kita menggunakan ETH0, di Ubuntu kita pakai N0P0S3. Kita coba saja ifconfig N0 PNP0 S8. Kemudian masukkan alamat IP-nya 192.168.100.1, netmasknya ini 255
sama. Kemudian cara ceknya apakah IP kita sudah terganti apa belum. Di Ubuntu berbeda dengan Kali Linux. Kalau Kali Linux kita pakai ifconfig, di Ubuntu kita pakai perintah IPA. Nah, di sini sudah terlihat endpost S3-nya, S8-nya sudah terganti menjadi 192.168.100 dan .1. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk cara menginstal telnet dan juga FTP server pada Ubuntu. Perintahnya itu apt get install telnet. Nah, tunggu proses instalasi dari telnet servernya. Nah, kita telah berhasil menginstal telnetnya. Kemudian kita akan coba untuk menginstal dari FTP servernya, yaitu apt get install prof tpd. Nah, tunggu instalasinya hingga selesai. Jadi kita ketik yes untuk melanjutkan. Nah, setelah isi dari FTP servernya telah selesai dilakukan, kemudian kita akan mencoba untuk menghubungkan kedua sistem operasi ini. Yang pertama, kita coba langsung saja di Ubuntu dengan perintah ping, kemudian masukkan alamat IP dari Kali Linux-nya, 192.168.100.10. Nah, ketika kita ingin menghubungkan kedua sistem operasi ini, sebelum menghubungkan, langkah yang harus kita lakukan adalah mengubah dari setting network pada virtual machine dari kedua sistem operasi. Caranya yaitu klik kanan, kemudian network setting. Nah, di sini terlihat bahwa kita masuk ke dalam settingan dari network pada virtual machine-nya. Nah, di sini secara default dia attach to-nya itu berisi jenis jaringannya itu berisi NAT dari kedua adapternya. Dan di sini, dan untuk menghubungkan antara satu OS dan OS lainnya, kita perlu mengubah jenis jaringannya itu menjadi bridge adapter. Lakukan hal yang sama pada adapter yang kedua. Kemudian kita klik OK. Nah, lakukan hal yang sama pada Kali Linux-nya juga untuk mengubah settingan dari network setting pada virtual machine-nya. Di sini kita ubah menjadi bridge juga, bridge.
bridge adapter. Coba kita masuk ke dalam Kali Linux. Kita akan langsung coba untuk memping IP dari server, yaitu dengan perintah ping (192.168.100.1). Kemudian kita langsung enter. Nah, jika muncul pada tampilan layar seperti ini, berarti kita telah berhasil menghubungkan atau memping IP dari server Ubuntu yang tadi. Kemudian Ctrl C untuk menghentikannya. Kemudian kita akan coba untuk menghubungkan dari si Ubuntunya, dari server Ubuntu dengan cara yang sama. Ping, masukkan IP dari Kali Linuxnya 192.168.100.10. Kita akan coba ping. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, berarti kita juga telah berhasil menghubungkan antara Ubuntu ke Kali Linuxnya. Kemudian Ctrl C untuk menghentikan pingnya. Kemudian kita akan mencoba dan melihat cara penggunaan dari Telnet dan FTP server. Caranya, kita harus masuk ke dalam klien, sistem operasi kliennya yaitu Kali Linux. Di sini kita masukkan perintah telnet, kemudian masukkan IP dari IP server, yaitu 192.168.100.1. Nah, di sini dia akan meminta username dari Ubuntu, sistem operasi Ubuntu yang tadi. Di sini username-nya Ubuntu, dan dia juga minta passwordnya. Nah, jika sudah masuk ke dalam tampilan seperti ini, berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam telnet di servernya. Di sini kita akan coba melihat seluruh repositori atau seluruh folder yang ada pada server Ubuntu-nya dengan cara ls -l. Nah, di sini sudah terlihat seluruh repositori yang ada pada server Ubuntu-nya. Di sini ada desktop, ada dokumen, ada download, ada music, ada picture, ada public, ada template dan video. Dan di sini juga terlihat juga hak izin akses dari setiap folder. Dan juga di sini terlihat kapan terakhir kali file-file folder itu diakses ataupun dimodifikasi. Kemudian gunakan perintah exit untuk keluar dari telnet server. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti itu, berarti kita sudah keluar dari telnet server Ubuntu. Nah, setelah itu kita coba untuk
Perintah terakhir kita akan mencoba untuk membuat rule firewall pada server. Kemudian hal yang kita lakukan adalah kita masuk ke dalam Ubuntu lagi. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat rule pada server, itu dengan perintah sudo iptables -a input -s kemudian alamat IP-nya, alamat IP di Kali Linux 192.168.100.10, kemudian -p min deport 23 -j, kemudian reject. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada kesalahan sedikit. Sini dikarenakan kita belum memasukkan TCP-nya. -p TCP deport. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini perintahnya kita menggunakan iptables, yaitu rules-nya kita pakai input. Dia berarti input ini dia akan memblok seluruh masukan dari Kali Linux. Dalam artian Kali Linux tidak akan bisa lagi mengakses data-data yang ada pada Ubuntu, yang ada pada server. Dan S ini adalah untuk memasukkan IP address-nya. Kemudian -p TCP deportnya ini deport 23 ini merupakan default aturannya dari telnet. Jadi kita ini sekarang lagi memblok telnet dari Kali Linux itu. Reject ini berarti diblok itu. Berarti nantinya kita tes di Kali Linux tidak akan bisa lagi masuk ke dalam direktori si Ubuntu-nya. Coba kita tes. Kita menggunakan telnet. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk masuk ke dalam telnet si server, karena kita sudah membloknya dari server tadi yang tidak membolehkan si Kali Linux untuk masuk ke dalamnya. Begitu kita telnet IP servernya, kita tidak bisa lagi masuk ke dalam telnet Ubuntu-nya, servernya. Jadi kita tidak bisa lagi seperti tadi mengakses, melihat seluruh repositori direktori yang ada pada OS Ubuntu-nya. Berarti kita telah berhasil untuk memblok IP dari Kali Linux. Nah, langkah berikutnya kita akan mencoba untuk menolak semua akses dari Kali Linux ke firewall. Yaitu caranya sudo iptables -a input -j reject. Nah, kita akan mengecek kita akan mengecek untuk konfigurasi dari iptables yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya, yaitu dengan cara sudo iptables -l.
sudo iptables Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita telah mereject atau memblok semua port yang ada pada semua port input yang ada pada IP kali Linux-nya gitu. Setelah tadi sudah kita tes juga sebelumnya bahwa dia sudah terblok, kali ini kita akan mencoba untuk menghapus semua rule yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu reject TCP, reject inputnya, semua kita hapus, yaitu dengan perintah iptables min. Nah, kita sudah menghapus seluruh rules pada iptables. Untuk melihatnya lagi apakah sudah terhapus atau belum, kita balik lagi menggunakan iptables min l. Kesalahan sudo Nah, ketika kita sudah min f, dia akan menghapus seluruh rules pada iptables yang sudah kita buat sebelumnya. Dan di sini sudah berhasil menghapus seluruh iptables yang ada pada Ubuntu server. Sekian dari saya, Hadi Ikhwan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.